Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Zarani Rahma dengan NIM 2109250006 dari kelas A Pendidikan Akuntansi. Untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah perencanaan pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan remedial dan pengayaan. Berikut ini adalah materi yang akan saya jelaskan untuk pengembangan remedial. Yang pertama adalah hakikat pembelajaran remedial, prinsip-prinsip program remedial, fungsi-fungsi remedial, dan yang terakhir adalah bentuk kegiatan remedial. Dan untuk materi pengayaan, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran pengayaan, bentuk pembelajaran pengayaan, tujuan pengayaan, dan pengayaan. Nah, materi pertama yang akan saya jelaskan adalah hakikat pembelajaran remedial. Secara bahasa, remedial berasal dari kata remedi, yang berarti obat, memperbaiki, atau menolong. Oleh karena itu, remedial berarti hal-hal yang berhubungan dengan perbaikan. Pengajaran remedial merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat mengobati, menyembuhkan, atau membetulkan pengajaran dan membuatnya menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan pengajaran yang maksimal. Secara umum, tujuan dari program remedial ini adalah untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Sedangkan secara khusus bertujuan agar peserta didik dapat memahami dirinya, memperbaiki atau mengubah cara belajarnya ke arah yang lebih baik, memilih materi dan fasilitas belajarnya secara tepat. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip program remedial. Nah, di prinsip program remedial ini terbagi atas 3 yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada adaptif. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Yang kedua ada interaktif. Pembelajaran remedial hendaknya melibatkan keaktifan pendidik untuk secara intensif berinteraksi dengan peserta didik dan selalu memberikan monitoring dan pengawasan agar mengetahui kemajuan belajar peserta didiknya. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas. Dalam metode pembelajaran dan penilaian, pembelajaran remedial perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Materi selanjutnya adalah fungsi-fungsi remedial. Nah, di fungsi remedial ini itu terbagi atas 6 yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada fungsi korektif. Pengajaran remedial dapat dilakukan perbaikan terhadap hal-hal yang belum memenuhi dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada fungsi pemahaman. Pengajaran remedial memungkinkan guru, peserta didik, atau pihak-pihak lainnya memperoleh pemahaman yang lebih baik. Yang ketiga ada fungsi pengayaan. Bermakna bahwa pengajaran remedial akan dapat memperkaya proses pembelajaran sehingga materi yang disampaikan dalam pengajaran reguler itu dapat diperoleh melalui pengajaran remedial. Yang keempat ada fungsi penyesuaian. Pengajaran remedial dapat membentuk peserta didik untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau proses belajarnya. Yang kelima di sini ada fungsi akselerasi. Pengajaran remedial dapat diperoleh hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan waktu yang efektif dan efisien. Dengan kata lain, dapat mempercepat proses pembelajaran baik dari segi waktu maupun materi ajarnya. Dan yang terakhir, yang keenam, ini ada fungsi terapeutik. Kegiatan remedial berfungsi terapeutik karena secara langsung atau tidak langsung, pengajaran remedial dapat membantu memperbaiki kondisi-kondisi kepribadian peserta didik. Materi yang keempat di sini ada bentuk kegiatan remedial. Nah, di bentuk kegiatan remedial ini terbagi atas 3. Yang pertama, pembelajaran ulang dengan metode berbeda. Bila lebih dari 50% peserta didik belum mencapai ketuntasan belajar atau mengalami kesulitan belajar, pendidik perlu melakukan pembelajaran ulang. Yang kedua, pemberian bimbingan secara khusus. Peserta didik tertentu mungkin saja mengalami kesulitan belajar secara klasikal. Untuk peserta didik seperti ini dapat dilakukan bimbingan secara perorangan. Dan yang ketiga adalah pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. Prinsip latihan merupakan prinsip penting dalam belajar. Semakin sering proses latihan, semakin tinggi pula tingkat pemahaman dan tingkat retensi peserta didik. Nah, materi selanjutnya di sini adalah hakikat pembelajaran pengayaan.
Pembelajaran pengayaan merupakan pembelajaran tambahan kepada peserta didik yang telah mencapai ketuntasan belajar yang ditetapkan dalam kurikulum satuan pendidikan. Pembelajaran pengayaan bertujuan untuk memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang memiliki kelebihan sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengoptimalkan perkembangan minat, bakat, dan kecakapannya. Adanya pembelajaran pengayaan dapat mendorong upaya mengembangkan keterampilan berpikir, kreativitas, keterampilan memecahkan masalah, eksperimentasi, inovasi, penemuan, keterampilan seni, keterampilan gerak, dan sebagainya. Materi selanjutnya adalah bentuk pembelajaran pengayaan. Di bentuk pembelajaran pengayaan ini itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah kegiatan eksploratori. Kegiatan eksploratori dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengetahuan dengan cara melakukan penggalian informasi lebih dalam mengenai berbagai aspek. Yang kedua adalah keterampilan proses. Keterampilan proses diarahkan untuk mendorong peserta didik melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik tertentu yang relevan dalam bentuk kegiatan mandiri. Dan yang ketiga adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik dalam memecahkan berbagai masalah yang terkait dengan materi pembelajaran. Materi selanjutnya adalah tujuan pengayaan. Secara umum, pemberian program pengayaan bertujuan untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik kelompok cepat, sehingga mereka memiliki penguasaan lebih mendalam terhadap materi pelajaran dan kompetensi yang dipelajari. Dan materi terakhir adalah pengayaan. Pemilihan materi pengayaan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan oleh pendidik. Materi pengayaan diberikan harus relevan dengan kompetensi dasar yang telah dipelajari. Dalam pemilihan materi pengayaan, pendidik yang dipilih harus memenuhi kriteria perluasan atau dapat merujuk pada berbagai referensi materi, kompetensi, dan sebagainya. Rujukan atau acuan yang dapat dipilih pendidik antara lain yang pertama adalah materi ujian nasional atau uji kompetensi, yang kedua itu materi Olimpiade Sains Nasional, dan yang ketiga adalah materi pengayaan dari sumber-sumber lain. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi pengembangan remedial dan pengayaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.